Dewan Pengawas KPK akan kembali memeriksa Firly Bahuri terkait dugaan pelanggaran etik bertemu dan memeras ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewan Pengawas KPK menyebut masih perlu mengklarifikasi sejumlah hal kepada Firly terkait kasus pemerasan dan suap pada saat penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian oleh KPK yang menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan akan dilakukan hari ini pukul 10 nanti. Informasi selengkapnya soal akan kembali diperiksanya Firly Bahuri pasca penetapan dirinya sebagai tersangka pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitonga di gedung KPK di sana. Selamat pagi Dian, apakah Firly Bahuri akan mengkonfirmasi hadir pada hari ini? Ya, Gracia, belum ada konfirmasi apakah Firly Bahuri hari ini akan memenuhi panggilan klarifikasi Dewas KPK atau tidak. Tapi yang jelas memang hari ini Dewas KPK mengagendakan pemeriksaan klarifikasi terhadap Firly pukul 10 pagi nanti. Nah, ini merupakan pemeriksaan klarifikasi kedua setelah sebelumnya Firly diperiksa untuk klarifikasi pertama pada 20 November yang lalu. Nah, pada pekan kemarin ini Dewas KPK fokus untuk mempelajari keterangan saksi yang sudah diperiksa. Informasi terakhir seperti yang kita tahu bahwa ada lebih dari 20 saksi yang sudah diperiksa oleh Dewas KPK, baik dari internal maupun juga eksternal KPK. Nah, setelah mempelajari keterangan-keterangan saksi, nampaknya memang Dewas KPK merasa perlu untuk kembali memeriksa Firly Bahuri. Tentu saja pemeriksaan ini untuk menguatkan alat bukti. Nantinya kalau alat bukti sudah dirasa cukup, tentu saja Dewas KPK akan melanjutkan ke tahap sidang etik. Jadi kita pantau bersama apakah hari ini Firly Bahuri akan hadir atau memenuhi panggilan klarifikasi Dewas KPK atau tidak. Karena kalau kita berkaca pada pemeriksaan sebelumnya, ini Firly Bahuri kerap kali mangkir atau tidak langsung datang pada panggilan Dewas KPK untuk diperiksa atau diklarifikasi. Gracia. Baik, berkaitan dengan kasus ini, Firly telah nonaktif menjadi Ketua KPK, kemudian bagaimana dengan status penyidikan pelanggaran etiknya? Apakah akan tetap berjalan, Dian? Ia dijanjikan oleh Dewas KPK proses etiknya akan tetap berjalan meskipun Firly Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan tentu proses etik ini tetap penting, Gracia, meskipun proses hukum Firly juga sudah berjalan, karena proses etik ini tentu nanti akan bicara soal pertanggungjawaban moral Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK. Nantinya lewat sidang etik tentu akan ditentukan apakah Firly Bahuri betul melanggar etik atau tidak. Kalau dinyatakan melanggar etik, apakah kategorinya ringan, sedang, atau berat. Kalau nantinya dinyatakan Firly Bahuri melanggar etik berat, maka Dewas KPK berwenang untuk merekomendasikan atau memberikan sanksi kepada Firly Bahuri berupa rekomendasi untuk mengundurkan diri, atau bahkan Dewas KPK ini berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo agar memberhentikan Firly Bahuri secara tidak hormat dari jabatannya sebagai pimpinan KPK. Seperti yang kita tahu, Gracia, bahwa Firly Bahuri ini merupakan pimpinan KPK yang paling sering langganan berurusan dengan dugaan pelanggaran etik. Kalau kita ingat terakhir ini Firly Bahuri pernah dilaporkan terkait dengan kebocoran dokumen hasil penyelidikan di Kementerian SDM, kemudian juga dilaporkan terkait dengan kesalahan prosedur terhadap pencopotan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro, kemudian juga Firly Bahuri pernah dilaporkan terkait dengan dugaan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Firly sebagai Ketua KPK, yakni membuat SMS marking atau SMS blast. Kemudian juga Firly pernah dilaporkan terkait dengan adanya dugaan kepentingan, konflik kepentingan maksud saya, di balik pemberian penghargaan kepada istrinya. Kita ingat waktu itu juga istrinya Ardina Safitri ini kemudian membuat lagu Mars atau himne KPK. Nah, tapi terkait dengan laporan tersebut, Dewas KPK menyatakan tidak cukup alat bukti sehingga tidak dilanjutkan ke tahap sidang etik atau dinyatakan tidak ada pelanggaran etik. Nah, kita ingat juga sebelumnya Firly Bahuri pernah dilaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran etik gaya hidup mewah dengan menggunakan helikopter untuk perjalanan pribadi waktu itu ke Palembang.
Dan terkait dengan hal itu, Dewas KPK menyatakan bahwa memang ada pelanggaran etik dan Firly Bahuri kemudian diberikan teguran tertulis 2 yang berlaku selama 6 bulan. Nah, karenanya kita cermati bersama nanti dalam dugaan pelanggaran etik pertemuan Firly dengan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo ini apa yang akan diputuskan oleh Dewas KPK. Apakah memang nantinya akan memutuskan ada pelanggaran etik yang dilakukan Firly atau tidak. Kita tunggu bersama apakah nanti keputusan Dewas KPK ini juga berkesinambungan dengan status hukum dari Firly Bahuri yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Gracia. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dan juru kamera Arin Rizkia. Selamat bertugas.